sini saya akan menjelaskan 4 materi, yaitu tentang dasar pengontrolan, sensor dan transducer, respon waktu orde 1 dan respon waktu orde 2. Nah, untuk penjelasannya sendiri, di sini kita akan menggunakan software MATLAB untuk mensimulasikan dan membuat rangkaiannya. Nah, terlebih dahulu kita masuk ke aplikasi MATLAB. Nah, saat sudah masuk ke aplikasinya, kita masuk ke Simulink, kemudian masuk ke library browser. Nah, disinilah sebentar kita akan menginput rangkaiannya. Nah, pertama di sini kita akan membuat rangkaian untuk materi tentang dasar pengontrolan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang dasar pengontrolan. Nah, berbicara tentang dasar pengontrolan, berarti kita akan menjelaskan tentang sistem open loop dan sistem closed loop. Adapun yang dimaksud dengan sistem open loop atau sistem kendali terbuka adalah suatu sistem yang keluarannya itu tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem closed loop atau sistem kendali tertutup adalah sistem kontrol yang keluarannya mempunyai pengaruh langsung terhadap aksi kontrol. Nah, pertama di sini kita akan buat rangkaian untuk yang open loop atau sistem kendali terbuka. Nah, kita akan menggunakan 3 komponen untuk membuat rangkaiannya. Pertama, kita input konstan. Jadi kita akan menggunakan konstan, transfer VCN, dan scope. Di sini sudah terlihat komponennya. Pada konstan kita klik 2 kali, kemudian pindahkan ke bagian kosong ini untuk membuat rangkaiannya. Nah, selanjutnya kita cari transfer VCN. Selanjutnya scope. Nah, di sini sudah lengkap. Selanjutnya kita hubungkan ketiga komponen ini. Konstan kita hubungkan ke transfer VCN, kemudian transfer VCN kita hubungkan ke scope-nya. Nah, di bagian transfer VCN inilah kita akan mengatur nilainya, yang tentu akan transfer VCN-nya inilah yang akan menentukan keluaran atau output kurva ya yang dihasilkan saat kita mengklik run. Nah, di sini pertama kita atur nilai transfer VCN itu dengan nilai S atau 1. Nah, di sini kita sudah mengubah nilainya menjadi S. Selanjutnya klik run untuk melihat keluaran dari kurva yang dihasilkan. Ini masih proses ya. Bentuk kurvanya seperti ini. Bisa lihat ya. Saat kita mengatur transfer VCN itu dengan nilai S, maka bentuk kurva atau keluaran yang dihasilkan itu seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat. Saya atur dulu supaya lebih jelas gambarnya. Nah, di sini kita bisa lihat saat kita menginput transfer VCN-nya dengan nilai S, diperoleh hasil kurva itu seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat, jadi dalam analisis dan pengendalian sistem ini kita akan menghitung waktu puncak, waktu naik, waktu tunda, nilai tunak, dan MP atau overshoot maksimumnya. Nah, di sini di kurva ini kita bisa lihat diperoleh waktu puncak. Waktu puncaknya itu adalah 2,267. Sedangkan nilai tunaknya itu adalah 10
TR atau waktu naiknya adalah 0, dan di sini tidak terjadi overshoot atau MP-nya itu adalah 0, dan waktu tunak diperoleh 0,4 meter per second. Nah, dari nilai yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa sistem memiliki respon yang sangat cepat terhadap perubahan input dengan waktu puncak TP-nya itu relatif singkat ya. Tadi waktu puncak diperoleh itu adalah 2,267. Nah, dan ini waktunya itu relatif singkat dan tanpa overshoot, dimana overshoot maksimumnya itu adalah 0, dan nilainya yang diperoleh untuk waktu naiknya dan waktu tunak itu juga menunjukkan respon yang cepat dan stabil dari sistem. Maka untuk bentuk kurvanya sendiri menunjukkan lonjakan yang cepat ke nilai tunaknya dan tetap stabil di sekitar nilai tunak tanpa overshoot atau osilasi yang berlebihan. Nah, selanjutnya kita coba ubah transfer VCN, kita atur transfer VCN itu dengan nilai 5. Nah, tentu nilainya pasti juga akan berubah saat kita mengubah transfer VCN. Jadi kita input 5, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kemudian kita klik run. Di sini sudah terubah ya transfer VCN-nya dengan nilai 5S. Terusnya kita klik run. Nah, bentuk kurvanya itu seperti ini. Saat kita menginput fungsi transfernya itu dengan nilai 5S. Nah, diperoleh hasil keluaran atau kurva di mana waktu puncaknya itu adalah jadi kita bisa lihat ya, waktu puncak adalah 9,071 dan nilai waktu tunda itu adalah 3,3. Ini ya waktu tunda. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu waktu puncak dan waktu tunda. Nah, waktu puncak sendiri adalah waktu yang dibutuhkan oleh tanggapan sistem untuk mencapai amplitudo puncak pertama kali. Nah, di sini kita bisa lihat waktu puncaknya. Waktu puncaknya adalah 9,0721. Nah, sedangkan waktu tunda sendiri adalah waktu yang dibutuhkan oleh tanggapan sistem untuk mencapai 50% dari amplitudo puncak setelah melewati waktu puncaknya. Kemudian nilai tunak. Nah, nilai tunak sendiri adalah nilai output stabil saat sistem mencapai keadaan tunak. Nah, kemudian adapun waktu naik adalah waktu yang dibutuhkan oleh tanggapan sistem untuk mencapai 90% dari nilai tunak setelah melewati waktu tunda. Kemudian, adapun yang dimaksud dengan overshoot maksimum atau MP adalah jumlah maksimum yang melebihi nilai tunak saat sistem mencapai amplitudo puncak. Kemudian, adapun yang dimaksud dengan waktu tunak yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai keadaan stabil. Nah, di sini kita bisa lihat diperoleh waktu puncaknya tadi adalah 9,0721. Kemudian waktu tundanya itu adalah 3,3. Ini ya, waktu tunak, maaf. Selanjutnya untuk yang nilai tunaknya itu adalah 0,2406. Dan TR-nya adalah 0 atau waktu naiknya. Kemudian overshoot maksimumnya atau MP-nya itu adalah 0, jadi tidak terjadi overshoot. Kemudian untuk waktu tunak, waktu stabil yaitu 7,89. Nah, dari bentuk kurva yang dihasilkan ini menunjukkan bahwa respons sistem terhadap perubahan input itu sangat cepat, stabil, dan tanpa overshoot yang signifikan, dimana kurvanya itu cenderung mempunyai kurvanya itu cenderung menyerupai tanggapan
transient yang halus dan cepat. Jadi kita bisa lihat bentuk kurva itu seperti ini saat kita menginput transfer Fission itu dengan nilai 5S. Nah, selanjutnya kita ubah nilai transfer Fission itu dengan nilai 7S. Nah, sini kita input nilai 7S. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita klik Run untuk melihat keluaran atau hasil scope-nya saat transfer Fission-nya itu kita input dengan nilai 7S. Nah, diperoleh grafiknya itu seperti ini, gambar kurvanya. Jadi saat kita mengubah transfer Fission-nya dengan nilai 7S, maka hasil kurva yang dihasilkan itu seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat waktu puncak yang diperoleh itu menunjukkan waktu puncak yang sangat singkat, dimana waktu puncak yang diperoleh itu adalah 0,87. Sedangkan nah, ini menandakan bahwa respon sistemnya terhadap perubahan input itu sangat cepat. Selanjutnya untuk waktu tunda di sini relatif pendek, yaitu 3,65 second. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem bereaksi dengan cepat terhadap perubahan input. Selanjutnya untuk nilai tunaknya, di sini nilai tunaknya ini adalah nilai output ketika sistem mencapai kestabilan. Nah, di sini diperoleh nilai tunaknya itu adalah 0,355. Nah, nilai itu lebih tinggi dari yang diperoleh saat transfer Fission-nya itu 5S, dimana tadi diperoleh itu nilainya adalah 0, dan di sini nilai itu lebih tinggi. Nah, meskipun nilai itu relatif nah, ini tuh masih relatif rendah, yang menunjukkan bahwa sistemnya tuh stabil pada nilai yang rendah. Selanjutnya untuk waktu naik TR-nya, di sini TR-nya itu adalah 0. Nah, ini menunjukkan bahwa respon itu sangat cepat terhadap perubahan input. Selanjutnya untuk overshoot maksimum, nah di sini tuh tidak terjadi overshoot, yang mana MP-nya itu sama dengan 0. Jadi tidak ada overshoot dan menandakan bahwa sistemnya tuh stabil tanpa melewati nilai tunaknya. Nah, selanjutnya untuk waktu tunak, di sini waktu tunak adalah waktu penstabilan, di mana waktu tunaknya adalah 9,321. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem mencapai kestabilan dalam waktu yang relatif cepat setelah perubahan input. Nah, dari hasil yang diperoleh tersebut, nah di sini bentuk kurvanya itu menunjukkan bahwa respon sistem terhadap perubahan input itu sangat cepat dan stabil. Meskipun responnya sangat cepat, sistem ini masih tetap stabil dan tidak mengalami overshoot. Atau kita bisa lihat di sini MP-nya itu atau overshoot maksimumnya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita ubah transfer Fission-nya ini dengan nilai 9. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita akan lihat, kita klik Run. Nah, diperoleh kurva itu seperti ini. Nah, di sini saat transfer Fission-nya itu diubah dengan nilai 9S, maka diperoleh waktu puncak itu sama dengan 9,8. Di sini ya, waktu puncak 9,8. Sedangkan untuk waktu tundanya yaitu sama dengan 3,83. Nah, di sini terjadi waktu tunda yaitu besar 3,83. Untuk nilai tunaknya sendiri adalah 0,41. Sedangkan TR atau waktu naiknya itu sama dengan 0 dan tidak terjadi overshoot, di mana MP-nya itu sama dengan 0 dan waktu tunak atau waktu stabilnya itu sama dengan 9,99. Nah, di sini adalah waktu tunak. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai tunaknya itu adalah 0,41. Nah, ini tuh sedikit lebih tinggi dari hasil yang diperoleh sebelumnya saat
transfer efisiennya itu adalah 7S, dimana tadi kita peroleh itu adalah 0,355. Nah di sini untuk nilai tunaknya saat transfer efisiennya itu adalah 9S, diperoleh nilai tunaknya itu adalah 0,41. Nah tetapi itu masih relatif rendah, menunjukkan bahwa sistem stabil pada nilai yang rendah. Jadi secara keseluruhan respons sistem terhadap perubahan input itu relatif cepat dan stabil. Nah, meskipun responnya sangat cepat, sistem tetap stabil, dan di sini bisa dilihat bahwa tidak terjadi overshoot di mana MP-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat kurvanya itu cenderung menunjukkan respon transien yang tajam dan efisien. Baik, selanjutnya kita akan menginput transfer efisiennya itu kita ubah dengan nilai 11S. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita akan lihat keluarannya saat kita di sini saat kita menginput nilai transfer efisiennya itu dengan nilai 11S, maka diperoleh di sini waktu puncaknya itu menunjukkan waktu yang relatif cepat, di mana waktu puncak diperoleh adalah 10. Di sini waktu puncaknya adalah 10. Nah, ini menunjukkan waktu puncak yang relatif cepat dan menandakan bahwa respons sistem terhadap perubahan input itu cukup cepat. Nah, kemudian untuk waktu tundanya di sini diperoleh waktu tunda adalah 10,5. Nah, waktu tunda itu di sini yaitu 10,5. Nah, ini tuh relatif panjang dan menunjukkan bahwa sistem bereaksi lambat terhadap perubahan input. Selanjutnya untuk nilai tunak di sini, nilai tunaknya adalah 0,01. Nah, nilai ini tuh sangat rendah, menunjukkan bahwa sistem stabil pada nilai yang sangat rendah. Selanjutnya untuk waktu naik atau TR-nya itu sama dengan 0,5. Nah, waktu naiknya itu sangat singkat dan menunjukkan respon yang cepat terhadap perubahan inputnya. Kemudian di sini kita bisa lihat overshoot maksimumnya itu sama dengan 0, artinya tidak terjadi overshoot, menandakan bahwa sistem itu stabil tanpa melewati nilai tunaknya. Selanjutnya untuk waktu tunak di sini menunjukkan waktu tunak itu adalah 0, menunjukkan bahwa waktu tunaknya itu stabil dan sangat cepat. Nah, dari kurva ini menunjukkan bahwa respons sistemnya itu sangat efisien dan stabil. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian untuk yang sistem closed loop-nya ya, yaitu sistem kendali tertutup. Nah, baik, langsung saja kita input terlebih dahulu komponen yang akan kita gunakan. Pertama kita input set point-nya, kemudian klik 2 kali dan tempatkan di bagian kosong ini tempat kita akan merangkai sistem closed loop-nya. Selanjutnya kita input sum-nya. Nah, ini kita ubah dulu jadi plus minus. Klik OK. Selanjutnya kita input yang transfer efisiennya ya, yang sebagai automobilenya. Selanjutnya ini untuk yang speedometernya. Selanjutnya kita input scope. Ini yang akan kita lihat hasil keluarannya di bagian scope ini ya, untuk melihat hasil keluaran atau kurva yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kita hubungkan ke 5 komponen ini. Kita hubungkan.
Ini salah ya. Ini untuk yang bagian automobilnya. Ini kita hubungkan. Nah, di bagian automobil dan speedometer ini kita akan mengubah nilainya ya. Pertama kita ubah di bagian automobil ini dengan nilai 5S. Kemudian untuk yang bagian speedometer kita mulai dengan nilai 0,1. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil skopnya ya, kurva yang dihasilkan dari nilai yang kita input ini. Baik, langsung saja kita klik run untuk melihat kurva yang dihasilkan. Nah, bentuk kurvanya tuh seperti ini ya. Saat kita menginput automobilnya tuh dengan nilai 5 dan speedometernya tuh dengan nilai 0,1. Nah, dari hasil kurva yang diperoleh ini, di sini kita bisa lihat waktu puncaknya itu adalah 7,9 meter per second. Nah, ini menunjukkan waktu di mana respon sistem mencapai nilai puncaknya. Nah, karena ini nilainya itu cukup kecil, maka respon sistem mencapai nilai maksimumnya dengan cepat. Nah, kemudian untuk waktu tundanya, TD-nya itu adalah 1,55. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk bereaksi terhadap perubahan input setelah perubahan tersebut terjadi. Nah, karena nilai ini cukup rendah, maka sistem bereaksi dengan cepat terhadap perubahan input. Nah, selanjutnya untuk nilai tunaknya di sini peroleh adalah min 0,42. Nah, ini menunjukkan nilai output sistem ketika mencapai kestabilan, di mana nilai negatif ini menunjukkan bahwa sistem tersebut stabil dengan polaritas yang berlawanan. Nah, selanjutnya untuk waktu naiknya di sini diperoleh 4,35 meter per second. Nah, nilai yang diperoleh ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai dari 10% hingga 90% dari nilai tunaknya. Nah, dari nilai yang diperoleh ini menunjukkan kecepatan respon sistemnya itu cukup baik. Nah, selanjutnya untuk yang overshoot maksimum. Nah, di sini diperoleh MP atau overshoot maksimumnya itu adalah 0,42. Nah, ini menunjukkan jumlah maksimum overshoot yang terjadi dalam respon sistem. Nah, nilai yang diperoleh ini menunjukkan nilai 0,42 yang diperoleh ini menunjukkan bahwa respon sistem memiliki overshoot yang cukup besar. Nah, selanjutnya untuk waktu tunaknya ya, waktu stabil yaitu 7,9. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai kestabilan setelah perubahan input. Nah, nilainya itu relatif kecil dan menunjukkan bahwa sistem mencapai kestabilan dengan cepat. Nah, selanjutnya kita akan mengubah automobilnya dengan nilai 8 second. Di sini kita ubah dari nilai 5 menjadi 8. Klik OK. Selanjutnya di bagian speedometer kita ubah nilainya 0,4. Nah, di sini sudah terubah ya. Selanjutnya kita klik run untuk melihat keluarannya. Nah, bentuk itu seperti ini. Kurva yang diperoleh saat kita mengubah automobil itu dengan nilai nilai 8, sedangkan speedometernya tuh dengan nilai 0,4. Nah, di sini kita bisa lihat ya, diperoleh waktu puncaknya itu adalah 7,9. Nah, ini menunjukkan waktu di mana respon sistemnya itu mencapai nilai puncaknya. Nah, nilai ini tuh relatif konstan ya, tidak dipengaruhi oleh perubahan time constant pada speedometer.
Nah, selanjutnya untuk waktu tundanya yaitu diperoleh 1,55. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk bereaksi terhadap perubahan input setelah perubahan tersebut terjadi. Nah, nilai ini mungkin dipengaruhi oleh perbedaan time constant antara automobile dengan speedometernya. Nah, selanjutnya untuk yang nilai tunaknya itu diperoleh min 0,42. Nah, ini menunjukkan nilai output sistem ketika mencapai kestabilan, di mana nilai negatif ini menunjukkan bahwa sistemnya itu stabil dengan polaritas yang berlawanan. Selanjutnya untuk waktu naiknya, TR-nya yaitu 4,53. Nah, ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai dari 10% hingga 90% dari nilai tunaknya. Nah, nilai ini mungkin dipengaruhi oleh perbedaan time constant antara automobile dengan yang speedometernya. Nah, selanjutnya untuk MP-nya yaitu overshoot maksimum diperoleh 0,42. Nah, ini menunjukkan jumlah maksimum overshoot yang terjadi dalam respon sistem. Nah, nilai ini tuh relatif konstan dan tidak dipengaruhi oleh perubahan time constant pada speedometernya. Nah, selanjutnya untuk waktu tunaknya di sini diperoleh yaitu 7,9 meter per sekon. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai kestabilan setelah perubahan input. Nah, nilai ini tuh relatif konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan time constant pada speedometernya. Baik, selanjutnya kita akan mengubah lagi nilainya. Di sini speedometernya kita ubah nilai 9. Kemudian speedometer kita ubah juga dengan nilai 0,5. Selanjutnya kita klik run untuk melihat keluaran yang dihasilkan. Nah, bentuk kurva itu seperti ini ya saat kita mengubah automobile dengan yang speedometernya. Nah, di sini tuh diperoleh waktu puncaknya itu adalah 8,5. Nah, ini tuh menunjukkan waktu di mana respon sistem itu mencapai nilai puncaknya, di mana nilai 8,5 ini tuh relatif kecil dan menunjukkan respon sistem yang cukup cepat. Selanjutnya untuk waktu tundanya di sini diperoleh 2,57. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk bereaksi terhadap perubahan input setelah perubahan tersebut terjadi. Nah, nilai ini tuh mungkin dipengaruhi oleh perbedaan antara time constant antara automobile dengan speedometer. Nah, selanjutnya untuk nilai tunaknya di sini tuh diperoleh min 0,460. Nah, ini tuh menunjukkan nilai output sistem ketika mencapai kestabilan, dimana nilai negatif ini tuh menunjukkan bahwa sistemnya tuh stabil dengan polaritas yang berlawanan. Selanjutnya untuk TR-nya, waktu naiknya diperoleh 4,54. Nah, ini tuh menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai dari 10% hingga 90% dari nilai tunaknya. Nah, nilai ini tuh menunjukkan kecepatan respon sistem yang cukup baik. Selanjutnya untuk yang overshoot maksimum. Nah, di sini overshoot maksimumnya itu adalah min 0,47. Nah, ini tuh menunjukkan jumlah maksimum overshoot yang terjadi dalam respon sistem, dimana nilai negatif ini tuh menunjukkan bahwa respon sistem tersebut melampaui nilai tunaknya ke arah yang berlawanan, yang mungkin menunjukkan respon sistem yang tidak stabil. Nah, selanjutnya untuk waktu tunak, waktu stabilnya ya diperoleh itu 8,5. Nah, ini tuh waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai kestabilan setelah perubahan input, dimana nilai itu relatif kecil, menunjukkan bahwa sistemnya tuh mencapai kestabilan dengan cepat. Nah, selanjutnya kita akan ubah lagi. Di sini kita ubah
automobilenya dengan nilai 10. Kemudian untuk speedometer kita ubah jadi 0,6. Nah, selanjutnya kita klik run untuk melihat keluarannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya hasil kurvanya. Saat kita mengubah nilai pada speedometernya itu dengan nilai 0,6, sedangkan pada pada automobil nilainya itu 10 second dan speedometernya itu dengan nilai 0,6. Nah, di sini tuh diperoleh di mana waktu puncaknya itu adalah 5,695. Nah, ini tuh menunjukkan waktu di mana respon sistemnya tuh mencapai nilai puncaknya. Di mana nilai ini tuh relatif kecil, menunjukkan respon sistem yang cukup cepat. Selanjutnya untuk yang waktu tundanya. Di sini diperoleh waktu tundanya itu adalah 3,075. Nah, ini tuh waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk bereaksi terhadap perubahan input setelah perubahan tersebut terjadi. Nah, nilai ini tuh dipengaruhi oleh perubahan time constant antara automobil dan speedometer. Nah, untuk waktu tunaknya di sini diperoleh min 0,51. Nah, ini tuh menunjukkan nilai output sistem ketika mencapai kestabilan, dimana nilai negatif ini tuh menunjukkan bahwa sistem stabil dengan polaritas yang berlawanan. Selanjutnya untuk waktu naiknya di sini tuh diperoleh TR-nya ya, yaitu 4,73. Nah, nilai ini tuh menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai dari 10% hingga 90%. Nah, dari nilai tunaknya. Nah, nilai itu menunjukkan kecepatan respons sistemnya itu cukup baik. Selanjutnya untuk overshoot maksimumnya, MP-nya ya, yaitu min 0,4. Nah, ini tuh menunjukkan jumlah maksimum overshoot yang terjadi dalam respons sistem, dimana nilai negatif yang diperoleh ini tuh menunjukkan bahwa respons sistem itu melampaui nilai tunaknya ke arah yang berlawanan. Dan ini tuh menunjukkan respons sistem yang tidak stabil. Selanjutnya untuk waktu tunaknya. Di sini tuh waktu tunaknya diperoleh 9,02. Ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai kestabilan setelah perubahan input, dimana nilai itu relatif kecil, menunjukkan bahwa sistemnya tuh mencapai kestabilan dengan cepat. Baik, selanjutnya kita ubah lagi nilainya. Di sini automobil kita ubah dari 10 menjadi 11. Nah, di sini speedometernya tetap ya 0,6. Selanjutnya kita klik run untuk melihat hasil keluaran atau kurva yang dihasilkan. Di sini bisa kita lihat diperoleh waktu puncaknya itu bentuk kurvanya seperti ini ya. Nah, waktu puncaknya diperoleh TP-nya itu adalah 7,12. Nah, ini tuh menunjukkan waktu dimana respons sistem mencapai nilai puncaknya, dimana nilainya itu relatif kecil, menunjukkan respons sistem yang cukup cepat. Nah, selanjutnya untuk waktu tundanya di sini diperoleh 3,62. Nah, waktu tundanya ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk bereaksi terhadap perubahan input setelah perubahan tersebut terjadi. Nah, nilai itu dipengaruhi oleh perubahan dari time constant tadi antara automobil dengan speedometernya. Selanjutnya untuk nilai tunaknya di sini tuh diperoleh 0,53. Nah, ini tuh menunjukkan nilai output sistem ketika mencapai kestabilan, dimana nilai itu positif ya. Jika tadi kita diperoleh nilai sebelumnya itu semuanya itu bernilai minus ya, negatif. Nah, di sini kita peroleh nilai tunaknya tuh positif, yaitu 0,53. Nah, dimana nilai positifnya ini tuh menunjukkan bahwa sistemnya tuh stabil dengan polaritas yang sesuai dengan perubahan inputnya. Selanjutnya untuk yang waktu naiknya, TR-nya diperoleh yaitu 5. Nah, 5 meter per second ya. Ini tuh menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh sistem
untuk mencapai dari 10% hingga 90% dari nilai tunaknya. Nah, dari nilai yang diperoleh ini menunjukkan kecepatan respon sistemnya itu cukup baik. Selanjutnya untuk yang overshoot maksimum MP-nya. Di sini tuh bernilai negatif ya, yaitu min 0,38. Nah, ini tuh menunjukkan jumlah maksimum overshoot yang terjadi dalam respon sistem. Dimana nilai negatif ini menunjukkan bahwa respon sistemnya itu melampaui nilai tunak ke arah yang berlawanan, dan ini tuh mungkin menunjukkan respon sistem yang tidak stabil. Nah, selanjutnya untuk waktu tunak. Di sini diperoleh waktu tunaknya itu adalah 9,54. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai kestabilan setelah perubahan input, dimana nilainya itu relatif kecil, menunjukkan bahwa sistemnya itu mencapai kestabilan dengan cepat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tadi hasil yang diperoleh saat kita mengubah nilai pada automobile dan speedometernya. Sensor dan transducer. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu sensor dan transducer. Nah, sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala atau sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi. Sedangkan yang dimaksud dengan transducer sendiri adalah suatu piranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi yang lain. Nah, di sini kita akan membuat 3 rangkaiannya untuk melihat input, output, dan sensor dari automobile, water heater, dan autopilot pesawat. Nah, langsung saja. Pertama di sini kita akan buat rangkaian untuk yang automobilenya dulu. Di sini kita akan input set point ya. Kita input set pointnya. Selanjutnya kita input sum. Sumnya kita tempatkan di sini. Nah, ini kita ubah dulu jadi plus minus. Selanjutnya kita input PID controllernya. Nah, selanjutnya kita input automobile. Di sini transfer VCN-nya ya sebagai automobile. Nah, selanjutnya kita input scope-nya. Oh, ini untuk yang sensornya, untuk speedometer. Kita input sensor untuk yang speedometer. Ini ya. Kita dapatkan di sini. Selanjutnya kita ini kita balik dulu. Nah, selanjutnya kita input scope-nya. Kita tempatkan di sini ya. Nah, selanjutnya kita hubungkan semua komponen ini. Set point kita hubungkan ke sum, kemudian ini ke PID controller, automobilenya, ini ke scope, kita hubungkan ke scope. Selanjutnya ini di bagian yang sum yang terhubung ke PID control ini kita hubungkan ke scope-nya. Sini ya.
Selanjutnya ini kita hubungkan lagi. Kita hubungkan ke sini. Kita hubungkan ke zoom ya. Kemudian ini kita hubungkan ke sensor ini, speedometernya. Ini kita hubungkan ke sini. Nah, selanjutnya kita akan mengatur bagian automobilnya ya. Pertama, di sini kita input dengan nilai 2. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita akan input dengan nilai 0,2. Klik OK. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil kurva atau keluarannya, klik Run untuk melihat kurva atau keluaran yang dihasilkan saat kita mengatur nilai dari automobilnya itu dengan nilai 2 dan speedometer yang sebagai sensornya itu dengan nilai 0,2. Nah, sini terlihat ya bentuk grafiknya tuh seperti ini. Nah, dimana yang berwarna kuning ini adalah set point-nya, kemudian yang kurva warna biru ini adalah automobilnya, kemudian yang berwarna merah ini adalah speedometernya, sensornya. Nah, untuk berwarna kuning ini kita jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini dengan time constant automobilnya tuh sebesar 2 second dan speedometer sebesar 0,2 second. Jadi menunjukkan respon yang cepat terhadap perubahan input, dimana di sini diperoleh waktu puncak itu adalah 1 meter per second. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa respon sistem mencapai nilai puncaknya dengan cepat setelah terjadinya perubahan input. Nah, selanjutnya waktu tunda di sini diperoleh 1 meter per second. Maaf, di sini waktu tundanya 1,18 meter per second ya. Nah, ini tuh sedikit lebih besar dari waktu puncak, yang mana menunjukkan adanya keterlambatan dalam respon sistem terhadap perubahan input, yang mungkin ini disebabkan disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk sistem menyesuaikan dengan perubahan inputnya. Selanjutnya untuk nilai tunak di sini diperoleh nilai tunaknya itu adalah 1. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa sistem mencapai nilai tunaknya dengan cepat dan stabil pada nilai set point yang di input tadi. Selanjutnya untuk TR waktu naiknya tuh di sini bernilai 0. Ini tuh menunjukkan bahwa respon sistem mencapai sebagian besar perubahan dari nilai awal ke nilai tunaknya secara instan. Kemudian untuk overshoot maksimum MP-nya di sini tidak ada overshoot maksimum yang terjadi, di mana MP-nya sama dengan overshoot maksimumnya sama dengan 0, menunjukkan bahwa sistem merespon tanpa adanya osilasi yang signifikan. Selanjutnya untuk
waktu tunaknya di sini diperoleh waktu stabilnya itu 8,5 meter per second. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa sistem mencapai kestabilan dengan cepat setelah perubahan inputnya. Nah, dari nilai yang diperoleh tadi, ini menunjukkan bahwa sistemnya tuh memberikan respon yang cepat, stabil, dan tanpa overshoot maksimum saat diberi nilai time constant dan speedometer tertentu. Nah, selanjutnya kita akan mengubah lagi nilainya yang berwarna biru ini. Selanjutnya kita jelaskan yang berwarna biru ini adalah automobilenya. Di sini diperoleh nilai waktu puncaknya itu adalah 3,4 meter per second. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa respon sistemnya mencapai nilai puncaknya dengan sedikit keterlambatan setelah terjadi perubahan input tadi. Nah, untuk waktu tundanya di sini diperoleh TD-nya tuh sangat rendah, yaitu 1 meter per second. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa terjadi ada keterlambatan dalam respon sistem terhadap perubahan input yang mungkin ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk sistem menyesuaikan dengan perubahan input yang diberikan. Selanjutnya untuk nilai tunaknya di sini tuh diperoleh 0,02. Nah, di sini menunjukkan bahwa sistem tidak mencapai nilai set point yang diinginkan dengan baik, sehingga terjadi hasil yang peroleh tadi ya diinginkan tuh sesuai dengan yang diinput tadi. Diperoleh nilai tunaknya itu adalah 0,02. Selanjutnya untuk waktu naiknya di sini diperoleh 1,6 meter per second. Ini menunjukkan bahwa respon sistem itu mencapai sebagian besar perubahan dari nilai awal ke nilai tunaknya dengan keterlambatan yang efisien ya. Di sini terjadi keterlambatan dengan waktu naiknya itu adalah 1,6. Selanjutnya untuk overshoot maksimumnya tuh di sini bernilai negatif, di mana diperoleh min 0,08, menunjukkan bahwa respon sistem tidak mencapai nilai set point yang diinginkan, bahkan mengalami undershoot sebelum konvergen ke nilai tunaknya. Selanjutnya untuk waktu tunak, waktu stabilnya itu diperoleh 8,2 meter per second. Nah, ini tuh cukup besar, menunjukkan bahwa sistem mencapai kestabilan dengan cepat setelah perubahan input. Nah, dari hasil yang diperoleh tadi, ini menunjukkan bahwa sistemnya itu memberikan respon yang cukup cepat, namun tidak mencapai nilai set point yang diinginkan secara tepat, bahkan tadi mengalami undershoot sebelum konvergen ke nilai tunaknya. Nah, itu disebabkan karena ada kelemahan dalam sistem atau pengaturan yang tidak tepat. Selanjutnya yang berwarna merah ini, yang sensornya, yaitu bagian speedometer. Di sini diperoleh waktu puncaknya itu adalah 3,3 meter per second. Nah, ini menunjukkan bahwa respon sistem mencapai nilai puncaknya dengan sedikit keterlambatan setelah terjadinya perubahan input tadi. Selanjutnya untuk waktu tunda di sini diperoleh yang speedometernya ya, yang kurva berwarna merah ini, diperoleh waktu tundanya itu adalah 1,2. Nah, ini menunjukkan ada keterlambatan dalam respon sistem terhadap perubahan input yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk sistem menyesuaikan dengan perubahan input yang diberikan. Selanjutnya untuk nilai tunaknya di sini diperoleh nilai tunaknya itu adalah 0,02. Nah, nilai yang diperoleh ini menunjukkan bahwa sistem tidak mencapai nilai set point yang diinginkan dengan baik, sehingga terdapat kesalahan yang signifikan ya dalam nilai input yang diinginkan dengan yang diperoleh. Selanjutnya untuk waktu naiknya, TR-nya di sini tuh diperoleh 2,2. Ini menunjukkan bahwa respon sistem mencapai sebagian besar perubahan dari nilai awal ke nilai tunaknya dengan keterlambatannya tuh cukup signifikan. Selanjutnya untuk yang overshoot maksimumnya itu diperoleh min 0,09. Nah, ini menunjukkan bahwa
respon sistem tidak mencapai nilai set point yang diinginkan, bahkan mengalami undershoot sebelum konvergen ke nilai tunaknya. Selanjutnya untuk waktu tunak, waktu stabilnya itu diperoleh 8,5 meter per second. Nah, ini menunjukkan bahwa sistemnya tuh mencapai kestabilan dengan cepat setelah perubahan input. Nah, selanjutnya kita akan ubah lagi di sini nilai pada automobilenya tuh dengan nilai untuk yang water heaternya. Di sini automobilnya tuh adalah di sini water heaternya ya, yaitu bernilai 1 atau S. Kemudian untuk bagian sensornya, di sini kita akan input nilai 0,2. Nah, selanjutnya kita klik run untuk melihat hasil output atau kurva yang dihasilkan. Nah, bentuk kurvanya tuh seperti ini, dimana untuk yang berwarna kuning ini adalah set point-nya, sedangkan yang kurva berwarna biru adalah water heater-nya, dan yang berwarna merah ini adalah sensornya. Nah, temperatur probe-nya yang berwarna merah yang sebagai sensor. Di sini pertama saya akan menjelaskan yang berwarna kuning ini, kurva kuning, yaitu bagian set point-nya. Jadi saat kita menginput water heater-nya itu dengan nilai 1 atau S, dimana temperatur probe-nya kita atur dengan nilai 0,2 second. Nah, di sini menunjukkan bahwa diperoleh waktu puncak, waktu tunda, dan waktu naiknya tuh bernilai 0. Nah, semuanya tuh bernilai 0, dimana TP, TD, dan TR-nya adalah 0, menunjukkan bahwa respon sistem terjadi secara instan tanpa adanya keterlambatan dalam mencapai nilai puncak atau nilai tunaknya. Selanjutnya untuk nilai tunaknya sendiri di sini diperoleh 1 meter per second. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem mencapai nilai set point yang diinginkan secara instan dan stabil pada nilai tertentu. Selanjutnya untuk overshoot maksimum, di sini tidak terjadi overshoot ya, dimana diperoleh MP-nya itu bernilai 0, menunjukkan bahwa respon sistem tidak mengalami overshoot atau undershoot, melainkan mencapai nilai set point yang diinginkan dengan tepat. Selanjutnya untuk waktu tunaknya, di sini waktu stabilnya bernilai 0, menunjukkan bahwa sistem mencapai kestabilan secara instan setelah perubahan inputnya. Nah, kemudian yang berwarna biru ini, yang water heater-nya, diperoleh waktu puncaknya itu adalah 0, waktu puncaknya adalah 2,4 meter per second. Nah, ini menunjukkan bahwa respon sistemnya tuh mencapai nilai puncaknya dengan cukup cepat setelah terjadinya perubahan input. Selanjutnya untuk waktu tunda di sini diperoleh 0,6 meter per second, menunjukkan adanya keterlambatan dalam respon sistem terhadap perubahan input, yang mungkin ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk sistemnya ini tuh menyesuaikan dengan perubahan input yang diberikan. Nah, selanjutnya untuk nilai tunaknya di sini adalah 0,02. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem tidak mencapai nilai set point yang diinginkan dengan baik, sehingga terdapat kesalahan yang signifikan antara nilai yang diinginkan dengan yang diperoleh. Selanjutnya untuk waktu naiknya, TR-nya di sini bernilai 1,3 meter per second. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa
respon sistemnya mencapai sebagian besar perubahan dari nilai awal ke nilai tunaknya dengan keterlambatan yang efisien ya. Terjadi keterlambatan dengan nilai yang diperoleh tadi itu 1,3 meter per second. Selanjutnya untuk MP-nya, overshoot maksimumnya di sini itu bernilai 0, menunjukkan bahwa respon sistem tidak mengalami overshoot atau undershoot, melainkan mencapai nilai set point yang diinginkan dengan tepat. Selanjutnya untuk waktu tunaknya, waktu stabil di sini diperoleh 3,6. Nah, nilai hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa sistemnya mencapai kestabilan dengan cepat setelah perubahan inputnya. Nah, selanjutnya untuk yang kita akan melihat yang berwarna merah ini, yang sensornya diperoleh waktu puncaknya itu adalah 2,6. Nah, ini tuh relatif rendah, menunjukkan bahwa respon sistem mencapai nilai puncaknya dengan cukup cepat setelah terjadinya perubahan input. Adapun untuk waktu tunda di sini diperoleh 0,8 meter per second. Nah, nilai yang diperoleh ini menunjukkan adanya keterlambatan dalam respon sistem terhadap perubahan input yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk sistemnya ini menyesuaikan dengan perubahan input yang diberikan. Selanjutnya untuk nilai tunaknya dari kurva yang berwarna merah ini, nilai tunaknya itu cukup rendah, dimana diperoleh 0,02. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem tidak mencapai nilai set point yang diinginkan dengan baik, sehingga terdapat kesalahan yang signifikan antara nilai yang diinginkan dengan hasil yang diperoleh. Selanjutnya untuk waktu naik TR-nya di sini diperoleh 1,5 meter per second. Nah, dari nilai yang diperoleh ini menunjukkan bahwa respon sistem mencapai sebagian besar perubahan dari nilai awal ke nilai tunaknya dengan keterlambatan yang terjadi dari waktu naik yang diperoleh, yaitu 1,5. Selanjutnya untuk overshoot maksimumnya di sini bernilai 0, menunjukkan bahwa respon sistem tidak mengalami overshoot, melainkan mencapai nilai set point yang diinginkan dengan tepat. Selanjutnya untuk waktu tunaknya, waktu stabilnya di sini bernilai 3,8 meter per second. Nah, dari nilai yang diperoleh ini menunjukkan bahwa sistem mencapai kestabilan dengan cepat setelah perubahan inputnya. Baik, selanjutnya kita ubah lagi nilainya ini untuk yang autopilot pesawat. Kita ubah nilainya ini dengan 2,5. Klik OK. Ini kita ubah. Kita input ini dengan nilai 2,5. Oke. Selanjutnya yang sensor GPS-nya ini kita input nilai 0,5. Selanjutnya kita klik run untuk melihat keluaran atau output yang diperoleh. Nah, bentuk kurvanya tuh seperti ini. Saat kita menginput autopilot dengan nilai 2,5, sedangkan yang sensor GPS-nya tuh dengan nilai 0,5. Nah, di sini kita bisa lihat kurva berwarna kuning ini adalah set point-nya, sedangkan kurva yang berwarna biru ini adalah autopilot, sedangkan yang kurva berwarna merah adalah sensor GPS-nya. Nah, pertama saya akan jelaskan yang kurva kuning ini, yang set point-nya. Jadi saat kita menginput time constant dengan nilai yang autopilot dengan nilai 2,5, sedangkan yang sensornya, sensor GPS kita input dengan nilai 0,5, maka diperoleh untuk set point-nya di sini
diperoleh waktu puncaknya itu adalah 0,1 meter per second. Nah, dari nilai yang diperoleh ini menunjukkan bahwa respons sistem mencapai nilai puncaknya dengan cepat setelah terjadi perubahan input. Kemudian untuk yang waktu tunda, TD-nya diperoleh cukup tinggi, yaitu 1,21 meter per second. Nah, ini menunjukkan bahwa 1,21 ya diperoleh waktu tundanya, menunjukkan adanya keterlambatan dalam respons sistem terhadap perubahan input. Nah, ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk sistemnya ini menyesuaikan dengan perubahan inputnya. Selanjutnya untuk nilai tunak, diperoleh nilai tunaknya itu adalah 3 meter per second. Nah, nilai itu cukup tinggi, menunjukkan bahwa sistemnya itu mencapai nilai set point yang diinginkan dengan baik dan stabil pada nilai tersebut. Selanjutnya untuk waktu naiknya di sini bernilai 0, menunjukkan bahwa respons sistemnya mencapai sebagian besar perubahan dari nilai awal ke nilai tunaknya dengan cepat dan tanpa keterlambatan. Selanjutnya untuk overshoot maksimum, untuk MP-nya itu bernilai 0, menunjukkan bahwa respons sistemnya tidak mengalami overshoot atau undershoot, melainkan mencapai nilai set point yang diinginkan dengan tepat. Selanjutnya untuk waktu stabilnya, waktu tunaknya diperoleh 12,5 meter per second. Nah, nilainya tuh cukup besar, menunjukkan bahwa sistem mencapai kestabilan dengan cepat setelah perubahan input yang diberikan tadi. Selanjutnya yang saya akan menjelaskan yang autopilot yang kurva berwarna biru ini. Nah, untuk waktu puncaknya di sini diperoleh 2,88 meter per second. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa respons sistemnya tuh mencapai nilai puncaknya dengan sedikit keterlambatan setelah terjadi perubahan input. Selanjutnya untuk itu tadi untuk yang waktu puncaknya. Selanjutnya untuk waktu tunda, TD-nya itu bernilai 1 meter per second. Nah, dari nilai yang diperoleh ini menunjukkan ada keterlambatan dalam respons sistem terhadap perubahan inputnya. Nah, ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk sistemnya ini menyesuaikan dengan perubahan inputnya. Selanjutnya untuk nilai tunaknya diperoleh 0,002. Nah, ini menunjukkan bahwa sistemnya tuh hampir tidak mencapai nilai set point yang diinginkan, sehingga terdapat kesalahan yang sangat besar antara nilai yang diinginkan dengan yang nilai yang diperoleh. Selanjutnya untuk waktu naiknya, TR-nya di sini diperoleh 1,9. Nah, ini menunjukkan bahwa respon sistemnya tuh mencapai sebagian besar perubahan dari nilai awal ke nilai tunak dengan sedikit keterlambatan. Selanjutnya untuk overshoot maksimumnya, di sini MP-nya itu adalah 0,142 meter per second. Nah, dari nilai yang diperoleh ini menunjukkan bahwa respons sistemnya itu mengalami overshoot sebelum konvergen ke nilai tunaknya. Selanjutnya untuk waktu tunaknya, waktu stabil diperoleh 12,14 meter per second. Nah, nilai yang diperoleh ini cukup besar, menunjukkan bahwa sistem mencapai kestabilan dengan cepat setelah perubahan inputnya. Nah, dari nilai yang diperoleh tadi menunjukkan bahwa sistemnya tuh memberikan respon yang cepat, tidak mencapai nilai set point yang diinginkan secara tepat, dan bahkan tidak mengalami overshoot sebelum konvergen ke nilai tunaknya. Untuk kurva yang berwarna merah ini, yang bagian sensornya, di sini diperoleh waktu puncak adalah 2,87 meter per second. Nah, dari nilai yang diperoleh ini menunjukkan bahwa respons sistem mencapai nilai puncaknya dengan sedikit keterlambatan setelah terjadinya perubahan input. Nah, selanjutnya untuk waktu tunda di sini diperoleh 1,21 meter per second. Nah, nilai ini menunjukkan adanya keterlambatan dalam respons sistem terhadap perubahan input yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk sistemnya ini menyesuaikan dengan perubahan inputnya. Selanjutnya untuk nilai tunaknya, di sini diperoleh nilai tunaknya itu bernilai 0,001. Nah, dari nilai yang diperoleh ini menunjukkan bahwa sistem mencapai nilai set point yang diinginkan, sehingga
nilainya itu tepat sesuai dengan yang diinput tadi, dimana nilai tunaknya tuh mencapai nilai set point yang diinginkan. Selanjutnya di sini diperoleh waktu naik itu adalah 2,18. Waktu TR-nya ya, yaitu 2,18 meter per second. Nah, ini nilai yang diperoleh ini menunjukkan bahwa respon sistem mencapai sebagian besar perubahan dari nilai awal ke nilai tunaknya itu dengan sedikit keterlambatan. Selanjutnya untuk overshoot maksimumnya. Di sini diperoleh MP-nya itu adalah 0,13 meter per second. Nah, dari nilai yang diperoleh ini menunjukkan bahwa respon sistem mengalami overshoot sebelum konvergen ke nilai tunaknya. Terakhir, yaitu nilai waktu tunaknya, yaitu waktu stabilnya. Di sini cukup besar ya, yaitu 12,5 meter per second. Nah, dari nilai yang diperoleh ini menunjukkan bahwa sistemnya itu mencapai kestabilan dengan cepat setelah perubahan inputnya. Nah, dari nilai yang diperoleh tadi, secara keseluruhan hasilnya itu menunjukkan bahwa sistemnya itu memberikan respon yang cepat dan nilai satunya itu juga mencapai nilai yang diinginkan, bahkan mengalami overshoot sebelum konvergen ke nilai tunaknya. Nah, dari hasil diperoleh ini kita sudah peroleh bentuk kurvanya seperti ini ya untuk yang autopilot pesawat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan percobaan pada praktikum ketiga, yaitu tentang respon waktu orde 1. Nah, di sini kita akan membuat rangkaian dengan unit input yang akan kita gunakan itu antara lain ada step, ada RAM, dan impuls. Nah, pertama di sini saya akan membuat rangkaian dengan unit stepnya itu adalah unit inputnya pertama itu adalah step. Nah, kemudian kita juga akan mengubah transfer efisiennya itu mulai dari nilai S atau 1 dan nilai 5S. Jadi, baik langsung saja kita rangkai untuk yang unit input step terlebih dahulu. Di sini kita search komponen stepnya. Nah, kemudian kita klik 2 kali pada step ini dan tambahkan bagian ini ya, tempat kita akan merangkai komponennya. Selanjutnya kita input transfer VCN. Tempatkan bagian sini. Nah, selanjutnya kita input scope-nya. Di sini di bagian scope inilah kita akan melihat keluarannya hasil yang dihasilkan saat kita mengubah transfer VCN-nya. Kemudian ini sudah lengkap. Selanjutnya kita hubungkan stepnya ke transfer VCN. Kemudian kita hubungkan ke scope. Nah, pertama di sini transfer VCN-nya itu masih bernilai 1, yaitu S tambah 1. Selanjutnya kita run untuk melihat keluarannya atau hasil yang diperoleh saat nilai transfer VCN-nya itu adalah S atau 1. Ini masih dalam proses. Di sini kita bisa lihat scope atau hasil kurvanya saat kita mengubah transfer VCN-nya itu dengan nilai S atau 1, maka bentuk kurva itu seperti ini ya. Nah, di sini diperoleh waktu nilai awalnya tuh adalah kondisi awalnya adalah 0. Nah, kemudian kondisi akhirnya tuh adalah
1. Nah, coba kita ubah transfer PC-nya tuh dengan nilai 5S. Kita ubah 5S, kemudian klik OK. Nah, ini sudah terubah ya. Nilai transfer PCN-nya itu adalah 5S. Nah, selanjutnya kita run, klik run. Nah, maka diperoleh bentuk kurvanya itu seperti ini ya. Nah, kondisi awal juga 0 dan kondisi akhirnya juga 1. Nah, di sini kira-kira yang membedakannya tuh apa? Nah, di sini yang membedakannya adalah waktu time constantnya ya. Di sini saat kita mengubahnya dengan nilai S atau 1, nilainya tuh adalah 0,632, sedangkan saat kita mengubah transfer PCN-nya tuh dengan nilai 5S, hasilnya tuh adalah 0,181. Nah, dari hasil yang diperoleh ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa saat kita mengubah transfer PCN-nya tuh dengan nilai S atau 1, maka diperoleh hasil di mana kondisi awalnya tuh adalah 0, artinya tuh sebelum input step diberikan. Nah, karena input step tiba-tiba mengubah sistem dari keadaan diam menjadi perubahan tiba-tiba ke nilai tertentu, sehingga diperoleh nilai akhirnya tuh adalah 1. Nah, hal ini menunjukkan bahwa respon sistem terjadi setelah input step diberikan. Nah, adapun untuk time constantnya itu diperoleh saat T-nya itu adalah S tambah 1, time constantnya adalah S tambah 1. Nah, hal ini diperoleh yaitu 0,632, dan saat kita mengubahnya tadi menjadi 5S, diperoleh time constantnya itu adalah 0,181. Nah, dalam hal ini time constant dalam analisis sistem orde 1 sangat dipengaruhi oleh nilai koefisien sebelum S dalam fungsi transfer sistem. Nah, oleh karena itu, saat fungsi transfernya tadi kita ubah dengan nilai S tambah 1, maka koefisien sebelum S-nya itu adalah 1, maka time constantnya itu adalah 1. Sedangkan saat fungsi transfernya yaitu 5S, maka koefisien sebelum S-nya itu adalah 5, sehingga time constant yaitu 0,2. Oleh karena itu, nilai time constant yang lebih kecil ya tadi diperoleh itu adalah 0,181 saat kita menginputnya itu dengan nilai 5S. Nah, sedangkan saat kita menginputnya dengan nilai 1 atau S, diperoleh yaitu 0,632. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem dengan time constant yang lebih kecil itu akan mencapai perubahan nilai itu dalam waktu yang lebih singkat. Nah, selanjutnya kita akan mengubah ini lagi ya, bagian inputnya itu kita ubah ke RAM. Kita input RAM, klik 2 kali pada run dan tempelkan bagian sini ya yang terhubung ke transfer VCN-nya. Ini sudah terinput RAM. Selanjutnya kita ini sudah 5S ya, kita cari dulu yang nilai S tambah 1-nya. Ini kita input jadi nilai 1 atau S, kemudian klik OK. Nah, sini sudah terubah untuk yang input RAM. Selanjutnya kita klik run dan kita lihat hasil komputer yang dihasilkan. Nah, hasilnya itu seperti ini. Saat transfer VCN pada input RAM itu kita input dengan nilai S atau 1. Nah, coba kita input atur nilai transfer VCN itu dengan nilai 5S. Coba kita klik run dan lihat hasil kurvanya. Nah, hasilnya tuh seperti ini ya. Saat kita ini belum. Nah, hasilnya tuh
seperti ini. Nah, tentu ada perubahan saat kita menginputnya tuh dengan nilai S atau 1, dan saat kita menginput transfer visinya, mengatur transfer visinya itu dengan nilai 5S. Nah, untuk input RAM-nya di sini ya, saat fungsi transfernya adalah S1, yaitu S tambah 1, dan saat transfer visinya itu adalah 5S. Nah, dihasilkan time constant itu berbeda, dimana saat fungsi transfer adalah S tambah 1 bernilai S1, time constantnya itu adalah 1. Nah, namun ketika fungsi transfernya adalah 5S, maka time constant yang dihasilkan itu adalah 0,2. Nah, dalam kondisi input RAM, time constant tunak atau settling time-nya itu adalah waktu yang diperlukan agar sistemnya itu mencapai respon yang stabil seiring waktu. Nah, di sini waktu yang dibutuhkan untuk sistem mencapai 63,2% dari perubahan yang diberikan itu akan input RAM-nya itu adalah, atau perubahan pada nilai akhir RAM itu adalah sekitar 0,368 kali time constant. Nah, oleh karena itu dalam kasus S tambah 1 ya, saat kita mengatur transfer visinya itu dengan nilai 1, maka waktu yang diperlukan itu adalah 0,368. Nah, sedangkan saat kita mengatur transfer visinya itu dengan nilai 5S, ya 5S tambah 1, maka waktu yang diperlukan itu adalah 0,095. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai respon yang stabil atau time constant tunak pada kedua fungsi transfer tersebut ya, pada saat nilainya itu adalah S dan saat nilainya itu 5, maka dalam hal ini time constantnya itu lebih kecil, menyebabkan sistemnya itu mencapai respon stabil lebih cepat, dimana responnya berupa garis lurus yang naik ini ya, atau turun tergantung pada arah RAM-nya. Nah, ini untuk yang input RAM. Selanjutnya kita akan mengubah lagi ini inputnya dengan impulse. Coba kita search impulse, kemudian kita arahkan ke sini. Nah, ini kita hubungkan ke transfer visi N. Di sini kita ubah ke 1 dulu. Kita cari nilai untuk yang 1 atau nilai S-nya. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terubah. Selanjutnya klik Run untuk melihat hasil keluaran yang dihasilkan itu saat impulse-nya ini, transfer visinya itu bernilai S atau 1. Nah, bentuk kurvanya itu seperti ini ya, saat impulse transfer visinya itu kita atur dengan nilai S atau 1. Bentuk kurvanya seperti ini. Nah, coba kita ubah transfer visinya itu dengan nilai 5S. Nah, selanjutnya klik Run untuk melihat keluaran kurva yang dihasilkan. Nah, bentuknya itu seperti ini. Nah, tentu ada perubahan ya saat kita mengatur nilainya itu dengan nilai S dan saat nilai transfer visinya itu adalah 5. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pada input impulse ini, time constant yang dihasilkan dari fungsi transfer sistem orde 1 itu mempengaruhi seberapa cepat sistem mencapai responnya terhadap impulse tersebut. Nah, kita bisa lihat tadi ya, ketika fungsi transfernya itu adalah S atau 1, maka time constant yang dihasilkan adalah 7. Di sini hasilnya itu adalah 7. Nah, saat kita, lain halnya ya, saat kita mengubah nilai transfer visinya itu adalah 5S, maka time constant yang dihasilkan adalah 10. Nah, sini time constantnya itu adalah 10. Nah, dalam konteks input impulse-nya itu adalah time constant tunak atau settling time, itu waktu yang diperlukan agar sistem mencapai respon yang stabil terhadap impuls tersebut. Nah, dalam hal ini time constant tunak tidak terlalu relevan karena input impulse itu merupakan
perubahan tiba-tiba dan sistem tidak mencapai respon yang stabil terhadapnya. Namun time constant namun dalam hal ini time constant itu tetap berguna untuk mengevaluasi seberapa cepat sistem mencapai puncak responnya terhadap impuls. Jadi dari time constant yang berbeda pada kedua fungsi transfer ini mempengaruhi kecepatan sistem mencapai puncak responnya terhadap impuls, di mana sistem dengan time constant lebih kecil mencapai puncak responnya itu lebih cepat dibandingkan dengan sistem yang memiliki time constant yang lebih besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum pada percobaan keempat, yaitu tentang respon waktu orde 2. Nah, di sini saya akan membuat listing untuk melihat hasil keluaran respon waktu orde 2 dan keluaran under dampaknya. Nah, pertama di sini saya akan kita klik masuk ke new script, kemudian di bagian script ini kita akan mengetik listing untuk melihat hasil kurva atau keluaran dari respon waktu orde 2. Baik, langsung saja kita klik listingnya. Kita ketik listingnya di sini. Nah, di sini saya sudah mengetiknya. Nah, selanjutnya kita klik run untuk melihat keluarannya ya, atau hasil kurvanya. Nah, di sini di bagian enter frekuensi, kalian bebas mengklik mengisinya dengan nilai apapun. Nah, di sini saya akan mengisinya dengan nilai 35. Kemudian klik enter. Nah, di bagian enter damping faktor ini saya akan menginput nilai 24. Selanjutnya klik enter lagi. Nah, selanjutnya klik. Nah, di sini sudah muncul ya kurva yang dihasilkannya. Nah, untuk melihat nilai waktunya, klik kanan pada bagian samping kurva ini, kemudian pilih karakter dan klik semua bagian ini, yaitu peak response, rise time, settling time, dan steady state. Kita klik terlebih dahulu. Settling time-nya. Nah, di sini sudah terlihat nilai waktunya. Nah, di bagian ini kita bisa lihat ya hasil dan nilai yang diperoleh dari kurva ini. Bagian ini berdasarkan hasil percobaan, di mana untuk respon waktu orde 2 di sini diperoleh hasil masing-masing untuk rise time atau TR-nya itu adalah 1,68. Jadi kita bisa terlihat ya nilainya, rise time-nya itu adalah 1,6 nilainya adalah 3,01 untuk yang rise time-nya, yaitu TR-nya, waktu naiknya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistemnya itu mencapai 90% dari nilai akhirnya pada waktu waktu naiknya itu adalah 3,01, yang berarti waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespon cepat itu 3,001 ini waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai respon cepat. Nah, adapun untuk peak time-nya, TP-nya itu adalah waktu tundanya ya, yaitu 0. Nah, hasil dari waktu tundanya yang diperoleh ini berarti sistemnya itu mencapai nilai maksimumnya pada waktu 0 second. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem merespons secara instan terhadap perubahan. Nah, kemudian untuk settling time-nya, di sini peroleh settling time-nya itu adalah 5,36. Nah, dalam hal ini sistem kembali ke dalam batas toleransi setelah respon maksimumnya pada waktu 2,92 second. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem stabil setelah waktu tersebut pada saat settling time-nya atau waktu stabilnya itu adalah 5,36. Nah, di sini MP-nya itu 0 ya, tidak terjadi overshoot. Yang berarti tidak ada nilai overshoot, yang menunjukkan bahwa respon sistem stabil dan tidak melebihi nilai akhirnya. Nah, di sini TD-nya atau waktu tundanya diperoleh itu 0,839. Nah, hal ini berarti sistemnya tuh mencapai 50% dari nilai akhirnya pada waktu 0,839 second.
Nah, ini menunjukkan sedikit keterlambatan dalam respon sistem. Nah, adapun untuk nilai finalnya, di sini kita bisa lihat ya, nilai finalnya itu adalah 1. Nilai value atau nilai akhirnya adalah 1. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem stabil pada nilai tersebut. Nah, dari penjelasan pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa sistem memiliki respon yang cepat, stabil, dan tanpa overshoot, dengan sedikit keterlambatan dalam respon. Nah, adapun untuk bentuk kurva responnya dari sistem order 2, di sini dapat dilihat ya, bentuknya tuh seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan mengetik listing untuk yang keluaran underdamped-nya. Di sini juga sudah saya klik ya. Saya sudah ketik listingnya untuk yang keluaran underdamped. Ini. Nah, di sini kita akan kita cek dulu nilainya. Jadi di sini nilai pertama untuk di bagian numnya itu adalah 10. Kita klik 10. Kemudian untuk di bagian den itu 1, 5, dan di sini 20 ya. Nah, kemudian klik run untuk melihat kurva keluaran dari underdamped-nya. Klik run. Nah, bentuk itu seperti ini. Nah, selanjutnya untuk melihat nilai waktunya, kita klik kanan bagian sini, bagian samping kurva, kemudian pilih karakter, dan klik bagian peak response, settling time, rise time, dan steady state-nya. Kita checklist semuanya dulu. Nah, di sini sudah terlihat ya nilai waktunya. Nah, nanti seperti ini. Di sini kita bisa lihat diperoleh untuk yang keluaran underdamped-nya, untuk rise time-nya itu adalah 0,394. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem mencapai 90% dari nilai akhirnya pada waktu rise time-nya itu adalah waktu naiknya itu 0,394 second. Nah, ini menunjukkan bahwa sistemnya itu merespon dengan cepat terhadap perubahan inputnya. Nah, adapun untuk peak time-nya di sini diperoleh peak time-nya itu adalah 0,874. Di sini lihat ya, 0,847 second. Nah, dalam hal ini sistem itu mencapai nilai maksimumnya pada waktu tersebut, yaitu 0,847. Nah, ini menunjukkan bahwa respon sistem mencapai puncaknya pada waktu yang relatif singkat setelah terjadi perubahan awal. Nah, adapun untuk settling time atau waktu tunaknya itu adalah 1,31. Nah, ini berarti sistemnya itu kembali ke dalam batas toleransi yang biasanya itu adalah 2% dari nilai akhirnya setelah 1,31 second dari set time-nya ini. Nah, meskipun respon sistemnya itu fluktuatif, yang stabil, yang mana dia tuh stabil dan mencapai nilai akhirnya dalam waktu yang terbatas. Nah, di sini tuh tidak terjadi overshoot, di mana diperoleh MP atau overshoot maksimumnya itu adalah 0. Nah, di sini sistem sebesar 2%, 12% di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa respon sistem itu melebihi nilai akhirnya sebesar 12% sebelum stabil. Adapun untuk waktu tundanya yaitu 0,34 second. Nah, ini menunjukkan bahwa sistemnya itu mencapai 50% dari nilai akhirnya pada waktu 0,34 second. Ini menunjukkan bahwa respon sistem tidak terlalu tertunda dalam merespon perubahan. Nah, adapun untuk final value-nya, nilai akhirnya, yaitu diperoleh 0,5. Ini menunjukkan bahwa sistem akhirnya mencapai nilai set point atau nilai targetnya itu pada dari nilai akhir 0,5 ini. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa dari hasil yang diperoleh ini tadi dapat disimpulkan bahwa
respon sistem under-damped memiliki karakteristik fluktuatif awal ya, dengan overshoot sebesar 12%. Jadi namun akhirnya stabil. Jadi overshootnya itu ada 12% ya. Dan terjadi kestabilan pada nilai targetnya ini setelah beberapa fluktuasi. Nah, adapun untuk bentuk kurva dari keluaran under-damped itu seperti ini. Ya. Baik, selanjutnya kita akan mengatur transfer fungsinya di sini tuh dengan nilai S tambah 8 dan S per S kuadrat atau nilai 1 tambah 6S tambah 40. Nah, di sini kita ubah nilainya tuh 8, kemudian di bagian den yaitu 1, di sini 6 dan di sini 40. Kemudian klik run, diperoleh bentuk hasil keluaran atau kurvanya tuh seperti ini ya. Nah, untuk melihat nilai waktunya, klik kanan pada samping kurva, kemudian checklist peak response, settling time, transient peak response, rise time, settling time, dan steady state-nya. Kita klik dulu. Nah, di sini sudah muncul ya nilai waktunya. Nah, di sini bisa lihat saat kita menginput transfer fungsi atau GS-nya itu adalah S tambah 8 per S kuadrat tambah 6S tambah 40, diperoleh hasil untuk rise time itu 0, rise time-nya itu adalah 0,251. Nah, ini menunjukkan bahwa sistemnya itu merespon dengan cepat terhadap perubahan awal. Adapun untuk peak time-nya diperoleh yaitu 0 TP-nya ya, yaitu 0,568. 0,237 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa respon sistem itu mencapai puncaknya dalam waktu yang relatif singkat setelah terjadi perubahan awal. Nah, adapun untuk TS-nya, settling time-nya itu adalah 1,31. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem itu stabil dalam rentang waktu yang cukup singkat setelah respon maksimumnya. Nah, di sini diperoleh tadi overshoot-nya itu adalah 18,4%. Nah, ini menunjukkan adanya fluktuasi atau ada osilasi dalam respon sistem sebelum mencapai stabil. Nah, adapun untuk waktu tundanya itu adalah 0,15. Nah, di sini ya terjadi waktu tunda yaitu 0,15. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem mencapai 50% dari nilai akhirnya pada waktu 0,15 second. Nah, ini berarti menandakan bahwa respon sistem tidak terlalu tertunda dalam merespon perubahan. Adapun untuk final value-nya itu diperoleh, di sini kita bisa lihat final value-nya adalah 0,2. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem akhirnya itu mencapai nilai steady state atau nilai targetnya. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa respon sistem itu memiliki karakteristik yang cukup cepat dengan overshoot-nya itu sebesar 27, tadi dilihat ya overshoot-nya itu adalah 18,4%. Nah, namun akhirnya stabil pada nilai targetnya setelah beberapa fluktuasi awal ya. Baik, selanjutnya kita akan mengubah ini nilai numnya tuh dengan 6. Jadi selanjutnya kita akan menginput transfer fungsinya tuh dengan nilai 6 per S kuadrat tambah 5S tambah 25. Di sini kita ubah jadi 5 dan di sini 25. Kemudian klik run. Nah, diperoleh bentuk kurvanya tuh seperti ini. Coba kita klik karakter, peak response, rise time, untuk melihat nilai waktunya. Kita klik settling time, kemudian steady state. Nah, di sini sudah terlihat. Jadi saat kita mengubahnya nilai transfer fungsinya itu dengan nilai 6 per S pangkat 2 tambah 5S tambah 25, diperoleh hasil untuk rise time-nya di sini yaitu 0,328.
Nah, ini menunjukkan bahwa sistemnya tuh merespon relatif cepat terhadap perubahan awal dengan peak time TP-nya, waktu tundanya itu adalah 0,718. Nah, ini menunjukkan bahwa respon sistem itu mencapai puncaknya dalam waktu yang relatif singkat setelah perubahan awal. Nah, adapun untuk settling time-nya itu adalah di sini bisa dilihat settling time-nya adalah 1,62. Nah, ini menunjukkan bahwa sistemnya itu stabil dalam rentang waktu tertentu setelah respon maksimumnya. Nah, adapun untuk overshoot-nya atau MP-nya itu adalah 16,3%. Ini menunjukkan bahwa terdapat osilasi dalam respon sistem sebelum mencapai stabil. Nah, adapun waktu tundanya itu adalah di sini ya terjadi waktu tunda yaitu 0,3. Nah, ini menunjukkan bahwa respon sistem tidak mengalami keterlambatan yang signifikan dalam respon perubahan. Nah, adapun untuk final value-nya nilai akhirnya itu adalah 0,24. Nah, berarti di respon sistemnya tuh mencapai steady state-nya tuh pada nilai 0,24 ya. Nah, di sini dapat menandakan bahwa sistemnya itu stabil pada nilai tersebut, pada nilai ini ya, yaitu 0,24. Nah, setelah melewati fase transient. Jadi dari penjelasan tadi, dari nilai yang kita peroleh ini dapat disimpulkan bahwa sistem dengan transfer fungsi tersebut memiliki respon yang cepat dengan overshoot yang relatif kecil, stabil pada nilai akhirnya setelah melewati fase transient dan tidak mengalami keterlambatan yang signifikan dalam responnya. Nah, adapun untuk bentuk kurvanya itu dapat dilihat ya, bentuk kurvanya itu seperti ini.